Hai guys, balik lagi dengan celoteh topeng di sini. Dan bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Ada nggak salah satu dari kalian yang sekarang lagi ngekos? Atau tinggal sendirian? Atau kalian mengontrak? Atau lebih tepatnya tidak tinggal di rumah bersama keluarga? Nah, kali ini aku mau bawain cerita tentang kos-kosan, di mana selama dia ngekos, dia mengalami hal mistis. Dan cerita ini diangkat oleh penulis Kulit Kacang yang berjudul Kosan Berhantu. Bagaimana ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya dan disimak dengan seksama. Perkenalkan, nama aku Nanda. Aku seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Cerita dimulai tepatnya tahun 2016. Setelah aku lulus SMA dan melanjutkan ke PTN tersebut melalui jalur umum. Jarak dari rumah menuju kampus tersebut terbilang jauh. Aku mencari tempat tinggal yang lebih dekat dari kampus. Iya, ngekos. Tapi agak lumayan sulit mencari kos-kosan terdekat karena mayoritas kosan terdekat dari kampus telah dibuking atau dipesan oleh maba atau mahasiswa baru dari jalur SNMPTN dan SBMPTN. Aku ditemani kedua orang tuaku dan salah satu joki untuk menolongku mencari kos-kosan yang aku inginkan hampir setengah hari. Akhirnya ada dua pilihan. Aku jatuhkan pilihan ke kosan yang dekat jalan utama karena aksesnya yang mudah dan gak begitu jauh juga dari kampus. Fasilitasnya lumayan lengkap. Di seberang jalan juga ada terdapat satu kafe. Aku berpikir pasti gak bakal sepi-sepi banget kalau begadang kerjakan tugas. Bisa nongkrong di situ juga sama anak-anak kos yang lainnya nanti kalau gabut di kamar kosan. Tapi ternyata ayahku gak terlalu srek sama tempat tersebut karena takutnya aku gak bisa fokus sama kuliah dan dia berpikir aku kerjaannya nanti nongkrong-nongkrong aja. Ya namanya orang tua, yang ada aja yang bikin mereka gak sependapat sama kita. Akhirnya ayah memutuskan untuk memilih pilihan kedua, kosan bangunan baru yang gak terlalu jauh dari daerah pemakaman umum. Terlintas di pikiranku, ini gila. Iya sih, emang gak terlalu ramai dari hiruk pikuk jalan raya. Tapi sudahlah, gak diturutin, nanti yang ada malah bahaya. Perasaanku ketika saat melintas pada siang hari pas mau ke kosannya lewat depan pemakaman itu udah kayak silu, hanyep, adem. Tapi kayaknya gak ayem. Itu siang, apalagi malam coba. Ketika aku sampai di depan kosannya, ternyata hanya lantai 2 yang bisa baru banget dibangun. Karena bau cat tembok juga masih tercium dari jalan depan. Sedangkan yang di bawah mungkin cuma direnovasi biar kelihatan masih baru. Tapi tampilannya no bad lah kalau buat seseorang mahasiswa. Dan ini kosan khusus untuk mahasiswi doang, jadi menurutku wajar kalau bersih. Ayahku tanya-tanya sama yang punya kosan, bla 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 bla. Dan aku dipilih kamar di lantai 2 oleh pemilik kosan, di dekat tangga. Dan di atas dapur lantai 1 percisnya. Dan ketika aku masuk ke dalam kamarnya, jujur aku kurang nyaman karena sempit, terus kurang dapat sinar matahari juga dari luar. "Yah, kok sempit ya?" tanyaku kepada ayah. "Enggak lah, cukup buat kamu sendirian. Emangnya mau ngadain kondangan lebar-lebar?" jawab ayah. "Iya kak, cukup kalau buat kamu sendirian," tambah mama. Aku pun udah gak bisa ngelak lagi dan akhirnya di DP oleh ayahku untuk aku balik lagi minggu depannya. Buat beres-beres kamar, hari itu belum terlihat penghuni kosan yang lain. Mungkin juga karena mereka masih siap-siap untuk pindahan. Minggu depan kemudian, aku balik lagi bawa barang-barang isian kosan. Dan satu persatu penghuni kosannya yang lain pun datang, salah satunya Salsa. "Halo kak, kenalin aku Nanda, aku baru di sini," ucapku mengulurkan tangan. "Iya, gak usah manggil kak, kita satu angkatan kak, kenalin, aku Salsa," jawabnya sambil menjawab tanganku. Kami pun saling kenal. Salsa pun terkadang membantu aku beres-beres, karena dia lebih dahulu datang ke kosan dan beres-beres kamarnya. "Sal, kamu di sini udah kenal siapa aja?" tanyaku sambil masak spray. "Udah kenal semua Nan," jawabnya. "Orangnya gimana aja Sal?" lanjut tanyaku. "Ya gimana ya,
Nanti deh kamu rasain sendiri, ucapnya. Tapi di sini angker nggak, Sal? Kan deket pemakaman tuh, tanyaku. Di sini, di kosan ini. Kalau kata Kating lantai bawah samping kamarku namanya Kak Milian. Aku pernah dikasih tahu sama dia, katanya di deket tangga itu sering banget ada hantu nangkring di situ. Atau ditempatin hantu deh, katanya sih gitu, jawab Salsa. Oh, serem dong, hahaha, ucapku sambil tetap berpikiran positif. Ya, kita tinggal jaga kebersihan aja, sama jangan lupa sholat, biar gak diganggu gituan, jawab Salsa. Malam pun datang, aku berkenalan dengan sebagian penghuni kosan. Di lantai 1 diisi Kak Milian dan Salsa. Lantai 2 diisi Evi, Mega, Lia, Esti, dan aku. Kami kumpul di kamar Kak Milian untuk saling mengenal biar gak canggung istilahnya. Ngobrol-ngobrol, kami pun akrab satu sama lain. Tapi Esti mulai membuka obrolan misteri di kosan ini. Dia bertanya kepada Kak Milian, yang memang tinggal paling lama di antara kita di sini. Kak Milian kan di sini udah lama. Kakak pernah nggak di sini diganggu sama hal-hal yang begituan? Tanya Esti. Pernah nggak ya? Pernah pastinya, jawab Kak Milian. Kalau pernah apa Kak? Tanya Lia. Paling dari luar doang. Kalau dalam nggak pernah. Di sini aman kalau kita sopan, jawab Kak Milian. Di luar digangguin apa Kak? Lanjut tanya Lia. Jendela aku diketok-ketok, jawab Kak Milian. Terus kakak pernah nggak jalan keluar? Kan di sana ada pemakaman. Terus pernah nggak digangguin? Tanya kembali Lia. Lia itu emang kepo orangnya kalau sama hal mistis. Pernah itu jam 7 malam. Lewat situ pas aku mau berangkat malam mingguan sama pacar aku kan. Pas lewat situ kayak bau wangi banget. Sempet nyengat, terus pacar aku langsung ngebut karena kita sama-sama takut, jawab Kak Milian sambil tertawa. Ini kenapa jadi pada ngomongin ginian sih? Udah takut ucap Mega. Yang pada dasarnya dia anaknya penakut sama hantu. Ya udah, kalian tidur jangan lupa makan dulu, ucap Kak Milian. Kami pun pergi ke kamar masing-masing. Tepatnya jam 11 malam. Aku masih melek karena insom juga kan susah tidur di tempat baru. Dalam hati juga parno sama apa yang dibilang Kak Milian. Tapi aku tetap berpikir positif. Tiba sekitar pukul jam 1 malam. Perutku kerasa lapar karena tadi sore belum makan juga. Aku WhatsApp lah si Salsa, tapi gak ada balasan, mungkin tidur. Aku WhatsApp Lia, dia membalas. Kenapa Nan? Kamu lapar gak ya? Iya lumayan sih, kenapa? Mau order Grab? Enggak, jam segini gak enak kalau kita berdua doang. Bikin mie yuk di dapur, kamu ke kamar aku sini. Ayo deh, bentar aku OTW. Gak lama Lia pun ke kamar aku dan kami pun ke dapur untuk masak mie. Sambil menunggu mie-nya mateng, kami saling ngobrol. Dan lagi Lia nanya hal yang menyangkut begituan. Nan, kamu takut gak kalau ngalamin kejadian kayak Kak Milian di sini? Tanya Lia. Ih, nanyanya, ya takut lah. Siapa coba yang gak takut begituan? Jawab aku. Ya kan aku cuma nanya, katanya kalau takut bakal didatengin tahu, ucap Lia. Lia, ucapku sambil mencabut satu rambutnya Lia. Canda, sakit tahu, jawab Lia. Setelah itu, kami hanya memandang layar HP kita masing-masing sambil menunggu minyak matang. Sampai ketika terdengar suara langkah kaki. Seketika kami saling menatap. Dan seketika suara itu pun hilang. Kamu dengar gak? Tanya Lia dengan wajah memucat. Iya dengar. Makanya jangan ngomongin begituan, jawabku dengan suara ririh. Yaudah yuk, udah jadi belum? Tanya Lia. Matang gak matang udah, tumpukin aja, jawabku. Aku tidur bareng kamu ya malam ini, ucap Lia. Ya udah iya, dah yuk ke kamar aku, ujarku. Kami pun masuk ke kamar dan setelah makan kami berdua tidur bareng di kamar aku. Mungkin karena Lia takut tidur sendiri. Keesokan harinya, Lia menceritakan hal tersebut ke Kak Milian. Kalau dia dengar suara kaki tersebut, tapi Kak Milian menyangkal hal tersebut. Itu tadi malam aku di kamar Kak Mega, ya kan gak? Kata Kak Milian. Iya, semalam kan Kak Milian ke kamar aku, berkata sambil terbata-bata. Kami pun mempercayai apa yang dibilang oleh Kak Milian. Setelah itu, aku dan Lia merasa tenang, dan setelah kejadian itu pula, kami tak merasakan hal-hal aneh yang muncul. Kegiatan kuliah pun dimulai. Awal-awal semester 1, aku menempati kamar itu.
Awalnya masih biasa saja, tapi ketika rutinitasku mulai mengerjakan laprak yang seminggu ada 3 kali, mau gak mau aku begadang setiap malam sendirian karena kami semua beda jurusan. Di suatu malam ketika aku begadang itu, aku sering banget dengar suara kayak anak kecil lari-lari atau ketawa, tapi terdengar jauh suaranya. Tapi aku tetap berpikir positif, mungkin aja itu cucunya pemilik kos karena pemilik kos punya anak yang tinggal di sekitar daerah ini. Sudah menikah dan punya anak, walaupun gak mungkin banget suaranya kedengaran sampai sini. Gak lama setelah mendengar suara tersebut, seketika aku melihat jam, sekitar jam 1 malam lebih. Sontak aku kaget, aku pun langsung membaca ayat Al-Quran dan tetap berpikiran positif. Ya udahlah, masa bodoh, aku tetap anggap itu suara cucu pemilik kos. Dini hari sekitar jam 3 lebih setelah aku mengerjakan laprak dan mendengar suara tersebut, aku capek. Tapi gak bisa langsung tidur karena masih kepikiran tentang suara tersebut. Alhasil aku hanya bermain HP dan sholat subuh. Kayaknya aku baru bisa tidur sekitar menjelang pagi habis subuh tepatnya. Setelah sholat subuh dan ketiduran. Saat tidur, aku masih ingat aku bermimpi itu gak enak banget. Aku mimpi ada anak kecil yang jatuh dari balkon lantai 2. Anak kecil laki-laki. BTW suara yang aku dengar tadi juga suara anak laki-laki. Entah ini apa, yang pasti aku langsung terbangun. Dan ketika aku bangun, aku melihat banyak banget bercak darah di lantai. Bercaknya seperti tetesan darah yang menetes, dan wujudnya pun sudah mengering. Aku hanya diam, takut, yang lain panik dan memicu ketakutan untuk yang lain. Lalu mencium darah itu, baunya anyir seperti darah manusia. Aku bingung sebenarnya asalnya dari mana. Karena kalaupun dari nyamuk, gak ada sama sekali bangkai nyamuknya. Terus itu apa? Aku pun gak ambil pusing seketika aku bangun dan membersihkan bercak darah tersebut. Setelah membersihkan bercak darah tersebut, aku membersihkan diri dan makan sebelum berangkat ke kampus. Dan setelah pulang dari kampus, bercak darah yang tadi pagi aku bersihin kembali muncul ketika aku membuka pintu kamar. Pernah juga di situasi yang lain, aku sedang menunggu jam praktik sore bersama temanku di kamarku. Ketika membuka pintu kamar, bercak darah itu kembali muncul, lalu aku bersihin. Anggapan temanku itu hanya darah mens yang bocor mungkin. Lalu setelah bersihin, aku dan temanku tidur siang. Di kamarku saat terbangun bercak darah itu pun kembali lagi. Sontak temanku kaget. Loh, bukannya tadi udah dibersihin? Kok ada lagi? Dari mana? Ucapnya kaget sambil menunjuk bercak darah tersebut. Enggak tahu, tiap waktu kayak gini. Percayakan sama aku kalau aku sering diganggu, jawabku. BTW, dia temen aku yang sering aku ceritain kejadian-kejadian yang aku alami di sini. Tapi dia selalu gak percaya kalau gak lihat langsung. Semakin hari aku semakin terbiasa dengan keberadaan bercak darah dan tak jarang ditambah gumpalan rambut tersebut. Sampai akhirnya aku mulai menganggap hal itu biasa dan wajar di kamarku. Malam Jumat Lia datang ke kamarku minta diajarin dandan. Lia ini orang luar Jawa, BTW dia dari Jakarta. Karena tahu aku suka dandan dan ada perkakas make up. Jadi ya dia ke kamar aku main dan minta diajarin juga. Aku gak mau ceritakan hal yang terjadi di kamarku ke dia. Karena akhirnya bakalan kemana-mana kalau diomongin mistis sama dia. Setelah selesai dandan, dia foto tapi pakai kamera belakang dan flash. Jangan pakai kamera belakang, jelek hasilnya, ucapku kepada Lia. Enggak kamu diam, ucap Lia. Dia tak menggubris omonganku. Dia tetap kekeh foto menggunakan kamera belakang dengan flash hidup dan di depan cermin alias mirror selfie. Dan hasil foto yang Lia ambil sendiri beda banget kayak bukan dia. Bener-bener beda banget. Dia sendiri sampai kaget dan gak percaya kalau foto itu dia. Lalu salah satu dari anak kos, si Esti cerita sekaligus bertanya ke saudaranya yang termasuk IndiHome. Dan dia berkata, dia lagi ditutupin sama sesuatu yang ada di kamar itu Es. Seketika aku kaget mendengar ungkapan yang dilayangkan oleh saudara Esti tersebut. Ya gimana gak kaget? Aku yang nempatin, aku yang ngisi kamar tersebut dan rasa takutku mulai tumbuh sejak saat itu. Setelah kejadian itu, aku mulai gak berani tidur sendiri di kamarku. Malam itu aku tidur rumpang di kamar Lia. Dan sangat nampak Lia juga merasa bersalah. Kurang lebih seminggu aku tidur di tempat Lia. Tapi anak-anak yang lain juga kadang kurang pengertian. Aku juga ngerasa gak enak kalau harus tiap malam tidur di kamar Lia. Terkadang sebelum mereka menerimaku di kamar mereka, mereka selalu bilang, udah sih kamu tidur di kamar kamu aja biar gak ada yang nungguin lagi. Ya gimana aku bisa tidur kalau setiap waktu aku dibilang kayak gitu. Rasa takutku semakin jadi.
Tapi aku memberanikan diri tidur di kamar itu lagi dengan kondisi kamar yang seperti itu. Hingga suatu ketika terjadi kejadian aneh di pertengahan masuk ke semester 2 yang menggembarkan PTN tersebut. Dan kejadian aneh itu berawal dari kosan ini. Teman dari Kak Milian alias katingku meninggal setelah menginjak ular lumayan besar di sekitaran kosanku. Sebelum meninggal dia mengalami sakit parah sampai nyawanya tak tertolong. Banyak yang beranggapan dia dipatuk, jadi mereka tak tahu bahwa ular itu bukan ular berbisa. Karena setelah menginjak ular tersebut, dia nggak kenapa-napa. Setelah sampai di rumah, badannya panas, seminggu kemudian meninggal. Setelah kira-kira jalan 3 semester, aku memutuskan pindah kamar. Dan kamar yang aku tempati itu bekas kamar Salsa. Yah, Salsa mendadak memutuskan pindah kosan di tempat lain. Ya udah, kebetulan dari awal masuk ke kamarnya Salsa udah suka sama kamarnya. Selain luas, kamarnya pun bisa kena sinar matahari setiap pagi. Keesokan harinya setelah Salsa pindah kosan, aku langsung meminta kepada ibu kos untuk pindah ke kamar bekas Salsa. Dan pemilik kos pun memperbolehkanku pindah kamar. Setelah pulang kuliah, aku langsung memindahkan barang-barangku ke kamar tersebut. Bersama maba yang dulunya satu sekolahan dengan aku, yang sedang melaksanakan tes SBMPTN di PTN tersebut. Selang semester 3, aku mulai menempati kamar itu. Jujur lebih sedikit luas daripada kamarku sebelumnya, dan kamar mandinya juga lebih luas. Aku lebih merasa nyaman di kamar ini. Tapi lagi-lagi aku menemukan bercak darah dan gumpalan rambut di lantai kamar itu. Setiap pagi, siang, sore, dan malam. Walaupun sudah dibersihkan, tetap saja ada lagi. Seperti di kamarku sebelumnya. Aku sampai jenuh tapi tetap aku betah-betahin. Nah, di semester 3 ini kejadian aneh menjelang maghrib banyak terjadi. Sebenarnya di awal juga terasa cuman kejadian ini semakin terasa aneh setelah aku menempati kamar ini. Jadi ketika menjelang maghrib itu pasti selalu ada bau berbakaran seperti bau bakar sampah. Kalian nyium bau kayak sampah dibakar nggak? Tanyaku yang lain. Paling bapak kos lagi bakar sampah kali, jawabnya si Mega. Aku mulai penasaran. Di keesokan harinya saat bau bakar sampah itu muncul, aku order GoFood. Aku order lalu ketemu driver di bawah. Bapak tadi lihat ada yang bakar sampah nggak? Ya di sekitar kos ini. Atau di tanah lapang samping kos yang dilewatin bapak tadi? Tanyaku ke driver. Enggak mbak, tadi lihat gak ada api bakar-bakar gitu, jawab driver. Setelah driver pergi, aku langsung menuju ke tanah lapangan samping kos yang biasa digunakan pak kos membakar sampah. Dan ternyata gak ada sama sekali sampah atau bekas ngebakar sampah tempat itu. Setelah kejadian itu, perasaanku mulai gak enak, dan di pertengahan semester 3, suasana kos makin aneh di hari-hari tertentu. Jadi setiap menjelang Isya, lampu kos dimatiin oleh pemilik kos, sampai rumah pemilik kos itu sendiri pun gelap. Aku gak tahu apa yang ingin dia lakukan. Kamu tahu gak kenapa ibu kos matiin lampu setiap malam? Tanyaku ke Lia. Paling lagi ritual kali, wak, jawab Lia disertai canda dan tawanya. Keanehan tersebut berlangsung sampai semester 4 dan kejadian yang semakin menakutkan terjadi. Tepatnya bulan Desember akhir, setelah UAS dan menuju libur semesteran. Niatku ingin pulang ke rumah, tapi malam sebelum hari berangkat sekitar jam 9 malam, terdengar dari lantai 3 tempat menjemur pakaian seperti sedang ada yang mengetuk-ngetuk, tapi kenceng kayak lagi memaku. Aku sampai tanya ke temanku lewat chat WhatsApp, kamu denger gak? Tanyaku. Iya kak, aku dengar, tapi ya jam segini paling bapak kos kali, jawab dia. Aku mulai berpikir setelah menjelang Isya, bapak kos itu gak mau diganggu dan gak mau keluar kalau udah lewat dari jam sholat Isya. Aku ngerasa ini aneh, karena ketukan seperti ketukan manusia, tapi ngapain juga malam-malam begini. Alhasil aku WhatsApp temen aku yang paham hal begituan untuk minimal musir deh, dan seketika suaranya gak terdengar lagi. Itu ada yang ngikutin, mau jahilin, wujudnya cewek, ucap temanku yang IndiHome. Keesokan harinya aku pun pulang ke rumah dan menceritakan kejadian-kejadian buruk tersebut ke orang tuaku. Dan tanggapan mereka, gak apa-apa, wajar hal kayak gitu di setiap rumah pasti ada. Cuman caranya beda-beda, ucap ayahku. Mereka tetap menyuruhku untuk tetap di kosan itu. Ketika liburan datang, aku menyambangi ke sesepuh di daerahku. Katanya kalau mau masuk kamar kos biar bersih kamu harus baca sholawat dulu dan salam ya dok. Padahal setiap ingin masuk ke kosan aku sering baca salam, tapi tetap aja ya udahlah aku iyain aja. Liburan selesai, aku mulai masuk bulan Maret dan kembali ke kosan tersebut.
Saat sampai di kosan, aku lakuin apa yang sesepuh bilang. Beneran sih, memang ngefek. Bercak darah dan rambutnya hilang. Tapi gangguan yang terjadi kian makin menjadi-jadi. Plafon khusus kamar aku seperti ada yang melempari kerikil. Suaranya terdengar jelas, tak jarang seperti kerikil besar, dan suaranya kencang seperti mengagetkan. Dan terjadi setiap pagi, siang, sore, dan malam. Namun gak tentu. Lalu sering banget ada langkah kaki di atas genteng pas banget di atas kamarku. Kupikir itu kucing atau burung yang sedang nangkring. Pernah sekali aku cek pas suara itu muncul lagi, tapi gak ada apa-apa. Kucing pun bukan, tapi tetap aja bunyi. Bahkan di suatu malam seketika jam 10-an, aku sedang main di kamarnya teman aku. Tapi aku lupa membawa HP. Alhasil aku kamar ambil HP. Dan ya, pas mau ambil, tiba-tiba muncul suara ketukan keras banget dari arah plafon ke plafonku, jatuh tepat di belakangku. Posisiku sedang di depan cermin, dan lampu di atas plafonku langsung jatuh, tapi nggak sampai pecah karena masih menggantung. Seketika aku teriak. Teman-teman yang lain mendengar dan mulai menenangkanku. Setelah kejadian itu, tingkat ketakutanku tak terkendali. Akhirnya aku tidur di kamar temanku. Paginya, aku minta tolong Pak Kos untuk membentulkan plafon tersebut. Mbak, ini kok bisa sampai kayak gini? Dipukul aja ini nggak bakal turun loh, kecuali sama orang. Ucapnya seperti tak percaya dengan kejadian tersebut. Ya nggak tahu Pak, kucing kali, jawab aku. Sebenarnya aku udah males banget di kos ini, bawahnya udah pengen pindah aja, tapi nggak dibolehin sama ayahku. Aku sudah berkali-kali bilang ke ibu kalau aku sering digangguin tempat ini, tapi mereka tetap nggak percaya. Akhirnya masuk semester 7, aku diperbolehkan pindah kosan sama ayah aku. Dikarenakan aku sering telepon nangis mau minta pindah. Bahkan sampai minta saudara aku yang bisa hal gaib untuk datang ke kosanku. Tapi beberapa hari sebelum aku pindah, di suatu malam sekitar jam 6 sampai jam 7 malam gitu, aku berada di dalam kamar. Aku mendengar lagi suara bunyi ketukan dari tembok sebelahku. Aku mengira itu temanku, soalnya dia sering teleponan sama orang lain. Dan posisinya pindah-pindah. Aku kira dia. Tapi semakin lama suara ketukan tembok tersebut semakin keras dan berirama. Tuk, 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 tuk. Lalu tanpa pikir panjang aku chat dia. Lagi di kos nggak? Enggak, aku ada urusan organisasi, jawabnya. Dep. Seketika detak jantungku naik 2 kali lebih cepat. Lalu seketika aku chat adik tingkatku yang pernah membantuku dan ternyata dia juga mendengarnya. Perasaan aku semakin gak enak. Akhirnya aku memutuskan untuk menumpang tidur di kamar temanku lagi. Dan di hari terakhir sebelum aku pindah kos, lebih tepatnya malam harinya alias malam terakhir. Di jam-jam menjelang maghrib, aku mendengar suara derap kuda dengan kerincingannya. Suaranya jelas banget. Astagfirullah. Sontak aku merasa kaku di sekujur tubuh karena rasa takut. Suara tersebut terbilang panjang itu. Dan aku mendengarnya semakin lama semakin jelas. Saat itu aku seketika chat sama teman aku untuk bertanya dia juga mendengar apa enggak. Dan ternyata dia enggak dengar sama sekali. Akhirnya aku tunggu sampai suara itu hilang. Setelah hilang aku langsung menuju kamarnya untuk menceritakan hal aneh tersebut. Alhasil aku tidur di kamar dia dan paginya aku berpamitan untuk pindah kos. Ketika baru-barunya pindah tempat yang baru, kejadian aneh berulang lagi di kosan ini. Dini hari aku kebangun dan aku mendengar suara ketukan di tembok pas banget sejejar di tembok dekat kepala aku. Tapi aku tak menghiraukan hal tersebut dikarenakan ngantuk. Gangguan yang terjadi tak sering seperti di kosan yang lama. Terakhir kemarin bulan Desember, waktu aku kondisinya lelah setelah jalan dengan pasanganku. Lalu aku bersihin make up. Ketika aku sedang membersihkan make up, aku melihat dari pantulan kaca adik tingkatku pergi ke dapur. Gak lama kok aku lihat dia balik ke kamar sambil lihat aku. Langkahnya cepet, wajahnya pucat dan kulitnya hitam, tapi postur tubuhnya persis dengan adik tingkatku tersebut. Tapi mimik mukanya menyeringai dan gak begitu jelas. Setelah itu aku cek kamar dia, iya kosong. Tapi setelah aku cek ke dapur, dia ada. Kamu balik ke kamar gak tadi? Tanyaku. Enggak kok, jawabnya. Akhirnya aku menceritakan hal tersebut dan tidur di kamar dia dikarenakan takut. Keesokan harinya aku pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada ayah. Kenapa setelah pindah kosan aku masih tetap diganggu? Ya, biaran pemilik kosan tersebut masih mengikutiku. Nah, seperti itulah pengalaman Nanda. Pengalamannya saat berada di kosan. Dan yang lebih anehnya, setelah dia pindah ke kosan baru pun, dia masih tetap dihantui.
Buat kalian yang tahu kira-kira kenapa ya Nanda masih dihantui, silakan tulis komentar di bawah. Dan kali aja kalian tahu sebenarnya apa yang ada di kosan tersebut hingga terus menghantui Nanda. Nah, silakan tulis komentar kalian ya. Kami tunggu. Bye.